welcome to my channel. Hari ini saya akan jelaskan lagi mengenai pink Dalmatian ya. Ini termasuk promosan, tetapi warnanya cukup cantik ya. Jadi dia hijau dan berwarna pink ya, pinky seperti ini ya. Ini juga sudah sama 6 bulan saya tidak lakukan repotting. Hari ini saya akan lakukan repotting ya. Tolong saya semua aglonema saya taruh dalam bentuk tataan seperti gini ya, ada airnya ya, karena di tempat kami ini kan luar biasa panasnya ya, jadi cuacanya tuh panas banget, sehingga saya kasih tataan supaya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu bermasalah gitu ya, karena ini kan panasnya luar biasa di sini ya. Nah seperti ini biasanya, ini pot 8 ya, sorry saya belum menjelaskan, ini adalah pot 8. Nah seperti gini ya, ini saya gonggangkan dulu, baru saya akan ambil tanaman ini, karena ini kan sudah 6 bulan ya, jadi kan cukup padat ini ya. Sebenarnya kan sudah ideal, harusnya kan setiap 4 bulan ini maksimal ya. Itu saya sudah ganti media tanam, selama ini kan saya lakukan seperti itu. Moga-moga semuanya baik-baik saja ya. Oh ya, ini bagus juga nih akarnya, tidak masalah ya. Nah ini ya, bisa dilihat ya. Saya akan cuci dulu. Saya akan cuci tanamannya, ini malah akarnya bagus ya, ini bisa dilihat ya. Ini saya tinggalnya lakukan pembersihan aja. Nah, ini kelihatannya ada tunas juga ya, ada tunas baru di sini lagi yang tumbuh ya. Jadi kelihatannya cukup baik. Akarnya juga bagus ya, pink Dalmatian ini cukup sehat lah ya, tidak ada masalah walaupun sudah 6 bulan ya. Saya tidak lakukan repotting. Ini jangan ditiru ya, jangan 6 bulan kalian lakukan repotting ya. Nah seperti gini ya, ini semua dibersihkan. Ini kan ada kelihatan kayak coklat-coklat gitu ya di batang-batangnya, lengket ya, mungkin ini ada yang daun-daun yang lama yang rontok, lengket di ini ya, lengket di batang-batangnya, ini semua kalian harus bersihkan ya. Nah ini sudah ada satu lagi, ini moga-moga dia bisa tumbuh ya, ada 2 nih, ini satu lagi juga sudah ada, sudah mentol juga ya. Oke. Setelah saya bersihkan, ini kan tadi pot 8 ya, tadi saya kan pakai ini kan pot 8 ya, ini saya pakai kembali dengan pot 8 juga tidak ada masalah, karena nah masih bisa ya, masih bisa kembali ya dengan pot 8. Oke, saya akan taruh dulu kerikil di bawahnya ya, supaya produk ini. Nah ini biasa 30%-nya dari tinggi pot itu saya akan kasih dengan kerikil ya. Nah setelah itu saya akan ukur lagi, saya akan ukur kembali seperti apa kondisinya. Saya akan berusaha untuk tanaman ini tertutup ya, jadi dia lumayan bagus ya, jadi dia tertutup akar-akarnya, sehingga kalau ada akarnya yang mau keluar dia tidak akan kesulitan ya. Ini yang saya lakukan. Nah di bawahnya seperti biasa saya akan kasih dulu dengan media tanam, sedikit media tanamnya, tidak banyak ya.
kasih sedikit media tanam. Habis itu baru saya letakkan kembali aglonema yang sudah saya ukur tadi ya. Jadi ini bisa kalian lihat kondisinya seperti ini. Mungkin setelah ini, jadi aglonema tuh tidak perlu pot yang besar sekali, itu tidak perlu ya. Jadi pot dengan pot yang kondisi 8 aja ya oke. Saya mau pindahkan ke pot 10 juga tidak ada masalah bagi saya. Tapi ya selama akarnya tidak masalah ya, saya akan berusaha untuk sekecil mungkin ya. Ini yang saya lakukan. Ya, kembali saya tutup ya dengan media tanam. Mungkin ada beberapa yang tidak terlalu suka dengan pot kecil ya, tetapi saya sih menganjurkan sebisa mungkin kalian memakai dengan pot kecil ya, karena kalau potnya terlalu besar itu kan potensi untuk terjadi lonyok akar itu akan juga semakin gede. Apalagi kalau kita tidak itu ya lakukan repotting dengan tepat waktu ya, seperti yang saya alami baru-baru ini kan. Repottingnya saya tidak bisa 4 bulan, tapi repottingnya saya lakukan selama 6 bulan. Ini potensi untuk terjadi kerusakan dari tanaman ini, akar yang rusak atau apa ya, atau batang yang hancur, itu akan jauh lebih besar. Jadi saya berusaha untuk memakai pot sekecil mungkin. Bisa kalian lihat. Nah, ini saya akan kasih osmokot juga. Tolong diperhatikan waktunya ya. Jadi kalau bisa, saya bilang kan sebaiknya kita melakukan repotting itu pagi hari sebelum jam 8 ya. Kalau bisa seperti itu ya. Saya biasanya tuh lakukan repotting itu, saya akan memakai jam 5 pagi ya. Jadi cuacanya juga masih bagus, masih seger, supaya tanaman itu tidak terlalu kepanasan ya karena cuacanya. Tapi ya kalau di tempat kalian misalnya cuaca di kota seperti kayak di Kota Batu itu mungkin jam 9 masih oke, karena di sana kan cukup nyaman ya, cukup nyaman. Tapi kalau di tempat saya itu tidak bisa ya, terlalu panas ya kondisinya ya. Nah, saya kasih osmokot habis gitu, saya akan tutup kembali dengan media tanam lagi, supaya osmokotnya ini tidak larut pada waktu, tidak hanyut pada waktu saya siram ya. Ini yang saya lakukan, bisa kalian lihat ya. Nah, sudah saya tutup kembali. Nah, ini pinggir-pinggirnya bisa kalian tekan ya, tapi kalau tengahnya jangan ya, karena nanti akarnya bisa rusak ya. Nah, kalau pot 8 seperti ini, kalau tanamannya tidak tinggi, misalnya dia tuh hanya kecil-kecil baby dia yang seperti gini, ini kita tidak terlalu khawatir dengan risiko bisa gulung ya, jatuh ya. Tapi kalau tanamannya tuh tinggi seperti kayak begini ya. Nah, ini kan ada beberapa yang udah tinggi-tinggi seperti gini. Ini saya sih tidak menganjurkan dengan pot 8 karena khawatirnya dia bisa gulung. Nah, seperti gini ya, ada dia ini kan pot 10 udah ya. Jadi kita harus hati-hati juga memilih pot. Kalau dia masih kecil, babyan seperti gini sih oke. Tetapi kalau dia sudah cukup gede, itu yang masalah. Dia kalau sudah tinggi, tidak ada keseimbangan kan, otomatis di tanaman ini kan. Jadi saya anjurkan seperti itu. Nah, setelah ini saya akan lakukan celup-celup ya. Jadi bisa kalian lihat, tujuannya supaya media tanamnya ini jadi padat ya, karena kan bisa mumbul ini kalau saya enggak celup. Nah, ini bisa kalian lihat seperti gini. 1 2 3
seperti gini. Nah, setelah ini saya akan semprot ya. Jadi saya akan tetap semprot dengan B1 ya. Jadi saya akan kasih B1 seperti gini. Kalau musim hujan saya akan kasih B1 dan antrakol. Tapi ini kan musimnya masih di tempat saya ini November aja masih panas banget ya. Jadi bisa kalian lihat. Seperti ini. Setelah saya semprot, ini saya kan sudah siapkan air yang sudah dikasih dengan B1 ya. Jadi saya akan rendam seperti gini selama 1x24 jam, atau kalau maksimal kondisinya tidak bagus, tapi ini kan kondisi cukup bagus ya, jadi saya akan 1x24 jam saja saya akan lakukan perendaman sampai di bibir pot seperti gini ya. Jadi bisa kalian lihat. Nah ini kan contohnya, ini saya kasih contoh aja ya. Nah ini harus kalian rendam 1x24 jam di bibir pot seperti gini. Tujuannya supaya apa? Kalau bisa sampai di atas ini jauh lebih baik ya. Jadi ini kan saya juga kondisinya contohnya seperti gini ya. Ini saya akan berikan contoh. Nanti saya akan rendam tersendiri ya. Saya akan kumpulkan semua jadi satu. Saya akan rendam tersendiri. Nah sebelum saya lakukan perendaman seperti gini, saya akan beri identifikasi. Jadi saya akan tulis di sini. Ini kan Red Stardust, ini kan Pink Dimension ya. Saya akan tulis Pink Dimension ini seperti yang ada yang saya sudah bikin ini, Pink Dimension, dan tanggal saya lakukan reporting. Ini yang saya lakukan. Itu dulu dari saya. Mohon maaf kalau terjadi banyak gangguan. Untuk berikutnya mungkin saya akan syuting lebih awal jam 5 pagi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.